Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha dari kelas AK19C, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dari Ibu Sarlina Marliani. Di sini saya akan mewawancarai seorang pelaku UMKM makanan yaitu Cafe Kopsan. Separate me from the rest of the herd, so I can run away from all of my hurt. Oh, drink what I want, be what I want, say what you want me to say. Like I can pretend that I don't wanna, and I'm afraid I'm dangerous. Leave a story so I don't have to talk. No, it's not a problem if I never get caught. Oh, drink what I want, be what I want, say what. Hari ini saya akan mewawancarai pelaku wirausaha muda yang ada di Karawang, yaitu Adian Santo. Mari, A. Sebelum lanjut ke pertanyaan, di balik nama Kopsan itu ada arti tersendiri nggak, A? Nama Kopsan itu terinspirasi dari teman-teman ya. Jadi saya kan punya klub, masuk klub motor, terus sering kopdar dan kopsans. Jadi kopsan itu kayak ngopi santai lah gitu kan. Gitu sih. Jadi teman-teman juga yang nyaranin bahwa nama kafenya itu Cafe Kopsans gitu. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama usaha ini berjalan? Kurang lebih saya mulai awal Oktober 2020. Bagaimana sih awal mulanya usaha ini? Awal mulanya sih dari pertamanya sih saya kan nganggur, nggak kerja tuh waktu itu. Terus kepikiran pengen usaha kan, ya udah memutuskan buat usaha kopi. Terus teman-teman juga nyaranin bahwa mereka pengen punya tempat nongkrong yang emang khusus buat teman-teman saya sendiri gitu. Jadi terciptalah itu. Kalau jam operasionalnya buka dari jam berapa dan tutup sampai jam berapa? Jam operasionalnya sih karena sekarang kita lagi pandemi kan, biasanya kita buka dari jam 15 itu jam 3 sore. Biasanya sih sampai jam 12 malam gitu. Tapi ya karena sekarang pandemi dan PPKM masih level 3, ya kita mengikuti aturan pemerintah sampai jam 8 malam gitu. Soalnya akses jalan juga ditutup gitu sih. Mengapa A tertarik menjalani usaha ini? Nah, tertariknya tuh karena emang saya gak punya pengalaman di bidang ini loh gitu. Jadi karena saya gak punya pengalaman, saya pikir tantangannya lebih besar gitu. Karena sebelumnya saya tuh suka usaha, dan usahanya itu belum pernah di bidang kuliner. Jadi saya pilih bidang kuliner karena pengen ngerasain hal baru gitu sih. Apakah peluang yang A lihat sehingga memutuskan untuk menjalankan usaha ini? Peluang ya, Iya. peluangnya sih gimana ya? Kalau peluang keuntungan mungkin hampir sama ya, kayak angkringan, kayak warkop ini kan nggak kayak kafe biasa tapi kayak warkop. Jadi saya mikirnya di sini tuh di Jalan Bypass ini tuh belum ada gitu warkop yang emang bener-bener warkop, bukan angkringan gitu. Jadi saya bikin kopsan tuh antara warkop dan angkringan, jadi disatuin gitu. Jadi saya pikir peluangnya lebih besar daripada yang lain gitu. Kalau modal awalnya untuk membangun usaha ini berapa kira-kira? Nah, modal usaha waktu itu saya karena ngirit dan karena saya lagi nganggur, jadi saya cari bahan-bahan yang bekas lah gitu, kayak beli kompor bekas gitu, beli kulkas yang bekas gitu kan. Ya kurang lebih habis sekitar 6 juta itu isi buat warkop itu baru terisi 6 juta lah. Itu sih. Kalau menunya apa aja yang ada di Kopsan? Nah, menunya tuh seperti saya tadi bilang gitu. Jadi saya tuh memadukan antara warkop. Jadi warkop tuh bukan kafe yang kopi modern ya. Saya benar-benar warkop loh. Maksudnya kayak emang warkop pinggir jalan, terus ada kayak mie instan gitu kan, kayak gitulah. Terus ditambah sama angkringan. Jadi ini tuh percampuran antara, kalau di Jogja itu warmindo. Nah, di Jogja itu warmindo sama
angkringan, jadi disatuin gitu. Jadi menunya makanan-makanan di angkringan sama warkop disatuin dia. Biasanya dari sekian banyak pengunjung, menu apa yang paling favorit? Nah biasanya tuh apa ya? Ya paling gak jauh dari kopi sih gitu kan, gak jauh dari kopi sama makanan sih. Cuma dikarenakan sekarang masih musim hujan, jadi kebanyakan yang nongkrong tuh mie instan. Pasti itu mie instan udah paling oke lah, sama es teh udah. Kalau penghasilan per harinya kira-kira ada berapa? Mungkin penghasilan itu tadinya kan sebelum kita sebelum kita benar-benar pandemi ini itu lumayan, ya bisa bersihnya tuh bisa sekitar 300 atau 500 lah gitu kan ke atas. Itu bukan hari malam minggu ya, kalau malam minggu itu sekitar hampir 1 jutaan itu bahkan. Tapi ya karena sekarang pandemi kayak gini dan kita jam operasionalnya semakin mepet, ya itu ya seadanya gitu kan, pasti di bawah 500.000 sih. Berapa lama sih perkiraan waktu yang diperlukan hingga modal usaha dapat kembali lagi? Wah kalau modal kembali sih kayaknya pas semenjak masuk ke awal 2021 aja itu kayaknya udah balik. Karena saya kan saya catat semua kan, pengeluaran sama pemasukan itu benar-benar detail banget, dan ya alhamdulillah modal pertama tuh udah balik semua gitu. Kalau tantangannya seperti apa dalam menjalankan usaha? Wah tantangannya gede banget lah pokoknya. Jadi mungkin tantangan pertama itu gimana ya, karena jam kita operasionalnya malam, jadi jarang banget orang yang tahu kalau misalkan kita buka dari sore. Jadi dari jam 3 tuh jarang banget yang nongkrong, kebanyakan setelah jam 6 maghrib gitu kan gitu. Terus yang kedua itu PPKM itu, jadi jam 8 malam tuh kita ditutup, itu wajib tutup. Sebagai wirausaha muda, apa motivasi untuk teman-teman yang lain di tengah pandemi seperti ini? Oh iya, motivasinya sih yang penting mental ya. Ya mental itu paling utama. Pokoknya sebanyak apapun modal materi kalian, tapi kalau mentalnya gak kuat ya pasti down gitu kan. Ngelihat teman-teman juga beberapa teman juga yang usaha sama seperti ini juga banyak yang gulung tikar ya, karena emang pertama persaingan juga sesama warkop gitu kan, terus kayak wilayah, terus ya PPKM juga, jadi banyak warkop-warkop yang di daerah yang susah dikunjungi karena akses jalannya ditutup gitu ya. Cukup, baik, terima kasih atas waktunya. Oke, Semoga ya. makin maju usahanya, Amin. makin lancar dan Ya. sukses berkedepan ya. Amin, ya makasih. Ya.